warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cipedak, Bapak Jumhari SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Cipedak. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti diseminasi konsep inti budaya positif. Maka dari itu, rasa syukur kita mari kita ikrarkan dengan kalimat hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kesediaan waktu Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti diseminasi konsep inti budaya positif. Bapak dan Ibu Guru, kegiatan diseminasi ini adalah sebagai salah satu tugas dari modul 1 guru penggerak, yaitu untuk mendiseminasikan konsep disiplin positif kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami. Sebelumnya, Bapak Ibu Guru, ketika Bapak dan Ibu Guru membaca atau mendengar kalimat disiplin, apa yang terlintas pada benak dan Bapak Ibu Guru sekalian? Tepat waktu. Oke. Apalagi? Aturan. Baik. Jadi ada lagi tidak Ibu Guru yang lain coba? Tepat waktu, terus aturan. Ya, berarti ketika kita mendengar kata disiplin, yang terlintas di benak pertama kali adalah tepat waktu dan peraturan. Next. Tetapi Bapak dan Ibu Guru, ternyata disiplin itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan ya, tata tertib dan sebagainya. Tetapi disiplin tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Jadi kalau selama ini kita memahami, oh disiplin itu berarti tepat waktu, disiplin itu berarti berkaitan dengan aturan. Ternyata disiplin itu diartikan sebagai belajar. Ketika kita disiplin berarti kita di situ belajar untuk mengontrol diri kita agar diri kita dapat mencapai tujuan yang mulia. Selanjutnya, berkaitan dengan disiplin positif pada proses pembelajaran, di situ ada tulisan pembelajaran dengan paradigma baru. Ada panah yang menunjukkan Bapak dan Ibu Guru, ada panah yang menunjukkan peserta didik. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu Guru, pembelajaran dengan paradigma baru, dengan cara pandang yang baru. Menurut Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dengan paradigma yang baru itu pembelajaran yang bagaimana? Apakah yang orientasinya berpusat pada guru atau yang orientasinya berpusat pada peserta didik? Pada peserta didik. Tepat sekali Bapak Ibu. Jadi memang pembelajaran dengan paradigma baru itu orientasinya adalah peserta didik. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran dengan paradigma baru, kata kuncinya atau yang kita garis bawahi dari pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran diferensiasi dan pengembangan karakter. Jadi yang ditekankan dari pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran diferensiasi dan pengembangan karakter. Sekarang kita mulai dari pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi. Different itu berasal dari bahasa apa ya Bapak Ibu? Inggris. Dari bahasa Inggris, ya tepat sekali. Different artinya apa ya Bapak Ibu? Berbeda-beda, perbedaan. Oke, berarti kalau diberi imbuhan siaksi, itu perbedaan yang bagaimana? Proses membeda-bedakan berarti. Ya bisa kita berangkat dari itu. Pembelajaran diferensiasi itu memang awalnya berangkat dari proses membeda-bedakan. Jadi kita
ketika memandang peserta didik kita, tadi pembelajaran dengan paradigma yang baru itu kan berorientasi kepada peserta didik. Ketika kita memandang peserta didik kita, kita berangkat dari membeda-bedakan bahwa peserta didik kita itu berbeda-beda dan membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Jadi pembelajaran diferensiasi di situ guru diharapkan dapat memfasilitasi perbedaan-perbedaan yang ada. Selanjutnya pengembangan karakter. Di dalam pembelajaran diferensiasi tersebut juga termuat di dalamnya pengembangan karakter. Nah, pengembangan karakter yang ingin dituju yaitu profil pelajar Pancasila. Sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Coba kita lihat selanjutnya. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Iya, ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, bernilai adil, bergotong royong, bernalar, kritis, mandiri, dan kreatif. Iya, baik Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran dengan paradigma baru itu ada karakter yang kita kembangkan. Karakter yang kita kembangkan yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu adalah sebuah nilai kebajikan universal. Artinya profil pelajar Pancasila itu menyeluruh, tidak hanya untuk satu agama ataupun satu golongan. Jadi profil pelajar Pancasila adalah salah satu nilai kebajikan yang kita tuju, yang artinya menjadi tujuan yang mulia. Selanjutnya, kalau tadi dalam pembelajaran dengan paradigma baru, kita berorientasi kepada peserta didik. Tapi kalau sebelumnya itu ada miskonsepsi teori kontrol. Jadi ada kesalahpahaman mungkin sejak dulu. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi itu hanya sebuah ilusi. Sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, karena kitalah yang memiliki kuasa terhadap diri kita sendiri. Begitu juga murid. Jadi guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya, murid saya itu ada yang ketika saya beri penguatan positif, saya beri apresiasi yang tinggi seperti selalu diberi hadiah, itu sangat efektif. Mereka akan takut, mereka akan taat kepada kita. Itu sebenarnya ilusi Bapak Ibu. Jadi bisa jadi suatu saat ketika kita tidak melakukan hal tersebut, tidak memberikan penguatan positif, anak tersebut tidak melakukan hal tadi, tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka takut kepada kita, taat kepada kita. Lalu yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu sebelumnya sering sekali seolah-olah anak itu ketika dia tahu dia salah, dia merasa bersalah, maka dia akan memperbaiki kesalahannya. Tapi ternyata itu miskonsepsi Bapak Ibu. Hal tersebut membuat orang merasa bersalah itu tidak terus berarti kita bisa mengontrol murid kita dengan hal tersebut. Contohnya, kamu nakal sekali, kamu bagaimana sih kok hasilnya selalu seperti ini, atau kamu kok selalu terlambat, kamu kok selalu ramai sendiri di dalam kelas. Apakah dengan kita mengkritik seperti itu, dia itu lalu kuat karakternya? Oh iya, berarti besok saya jangan terlambat lagi. Oh iya, besok berarti saya jangan fisik di dalam kelas lagi. Ternyata itu hanya ilusi Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi pada saat itu ketika dia diam atau
yang tadinya berisik di dalam kelas terus diam, itu bisa jadi karena hal lain, bukan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan berarti kritik kita dapat mengontrol orang tersebut. Kalau suatu saat kita tidak seperti itu, bisa jadi anak tersebut kembali dia berisik lagi, tidak seperti saat kita mengkritiknya. Lalu yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru sudah pasti lebih dewasa dari muridnya, ya Bapak Ibu, apalagi kita guru siswa sekolah dasar. Jadi di sini ada miskonsepsi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa, padahal ya tidak. Kembali lagi seperti tadi pertama, bahwa yang punya kuasa, yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah orang tersebut. Ya, jadi kalau ada kita menganggap, oh saya itu bisa memaksa mereka karena saya yang lebih tahu yang baik itu seperti apa. Saya kan sudah orang dewasa. Ketika saya melihat murid saya oh tidak baik, maka saya bisa memaksanya untuk menjadi baik karena saya lebih dewasa, lebih tahu. Itu miskonsepsi tadi. Karena bisa jadi anak-anak kita itu tadi disiplin, bisa mengontrol dirinya itu karena takut, karena terpaksa, bukan memang benar-benar anak-anak kita itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, nah dari miskonsepsi tadi, dari kesalahpahaman tadi dalam teori mengontrol, kita sebaiknya beralih dari pandangan stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Yang tadinya kita beranggapan realitas kebutuhan kita sama, itu teori stimulus respon, bahwa sebenarnya realitas kita itu ya berbeda, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, jadi tidak bisa dipaksakan. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita tadi, seperti oh saya orang dewasa, saya lebih tahu yang baik seperti apa, maka saya bisa mengubah cara pandang anak-anak kita tadi, murid-murid kita menjadi sesuai apa yang benar menurut pandangan kita. Seharusnya kalau berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi jangan selalu ketika anak-anak kita melakukan kesalahan langsung tadi memberi kritik, karena kita beranggapan oh ini anak kalau dikritik, kamu tidak kenal lengkap, kalau upacara atributnya dikritik dianggapnya kuat karakternya, padahal tidak Bapak Ibu. Bisa jadi dia menjadi tertib karena apa? Karena takut terhadap kita, bukan dia benar-benar mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Seharusnya kita berarti bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu dulu kenapa anak-anak kita berperilaku seperti itu. Itu pasti ada tujuannya. Lalu stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa ya. Tadi kita sudah melihat, sudah membaca, oh ternyata ada miskonsepsi. Memang yang bisa mengontrol diri kita adalah ya diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa memberi informasi. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi setiap orang melakukan perilaku bisa mengontrol dirinya yang memang atas kemauan dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan kita, itu kalau teori stimulus respon. Kalau kita beralih ke teori kontrol, yang benar itu adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan, dan konsensus itu berarti kita melihat konsekuensi yang seharusnya. Jadi ada kolaborasi dulu, tidak berasal dari satu pihak. Iya, kita diskusikan dulu dengan contohnya murid-murid kita tadi yang terkena masalah, kita kolaborasi dulu. Kamu kenapa melakukan hal ini? Jadi ada alasannya, karena setiap perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang.
Jangan kita beranggapan, oh saya orang dewasa berarti saya berhak memaksa. Ketika anak-anak saya tidak mau mengikuti pandangan saya, tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, berarti saya kalah. Dan seperti itu, berarti kita berpikirnya jangan berpikir oh menang atau kalah, tapi kita berpikirnya menang. Ya, karena setiap orang adalah pengontrol terkait dirinya sendiri. Orang lain hanya bisa memberi informasi. Selanjutnya, ketika kita sudah beralih dari stimulus respon ke teori kontrol, kita tadi sudah tahu, berarti sebenarnya orang lain itu hanya bisa memberi informasi. Berarti guru pun hanya bisa memberi informasi. Tapi terkait perilaku anak-anak kita itu adalah kembali ke kendali anak-anak kita, bukan kendali dari guru. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada 3 tingkatan. Nah, motivasi yang paling rendah itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak bisa saja melakukan perilaku menjadi tepat waktu, terus di kelas memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu kalau paling rendahnya itu karena mereka hanya menghindari ketidaknyamanan daripada didukani Pak Guru misalnya. Itu berarti motivasi yang paling rendah. Selanjutnya ada di tingkatan kedua, yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi ketika anak-anak kita melakukan sesuatu itu karena dia mengharapkan imbalan atau penghargaan. Wah, saya mau rajin nanti biar dipuji misalnya. Saya mau belajar dengan sungguh-sungguh nanti biar dapat hadiah dari Pak Guru atau Guru misalnya. Itu masuk ke tingkat yang kedua. Dan yang paling baik adalah yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi manusia berperilaku itu karena untuk menjadi yang mereka inginkan. Jadi kita itu sadar kita ingin jadi orang seperti apa dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nilai yang dipercaya itu kembali kepada nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal yang semua orang mengakuinya. Contohnya Bapak Ibu yang sering atau dekat dengan kita, ketika kita mengendarai motor, aturannya memakai apa Bapak Ibu? Helm. Iya, memakai helm. Memakai motor. Iya, kalau kita mengendarai motor kita pakai motor, terus kelengkapannya pakai apa? Helm. Tapi kenyataannya, apakah kita selalu seperti itu? Apakah kita selalu seperti itu? Nah, ini kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Mungkin kalau hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contohnya kalau takut ditilang, ya berarti mungkin pakai helmnya hanya ketika kita ke daerah-daerah yang rawan untuk ditilang. Itu motivasi yang paling rendah. Nah, misalnya yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Kalau pakai helm dapat imbalan penghargaan tidak Bapak Ibu? Kayaknya tidak masuk ya di situ. Tapi yang paling tinggi itu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nilai yang dipercaya, nilai kebajikan universal, nilai yang diakui oleh semua pihak. Tidak bersumber dari suatu suku atau agama. Contohnya, kenapa kita memakai helm? Untuk keamanan. Baik, benar Bapak Ibu. Jadi kalau kita beranggapan, ya saya itu pakai helm karena untuk keselamatan, untuk keamanan, berarti kan itu sudah ke motivasi yang ketiga. Kalau kita sudah berhasil mencapai motivasi di tingkat yang ketiga, maka kita melakukannya pun bukan karena tadi takut hukuman atau mendapatkan imbalan. Jadi kesadaran, kita sadar saya itu memang untuk saya perlu selamat. Jadi orang melakukan sesuatu kalau sudah sampai ke motivasi yang ketiga itu sudah yang terbaik. Jadi bukan karena takut dihukum atau bukan karena agar dipuji atau bukan karena agar dapat penghargaan. Selanjutnya, nah ini ternyata tadi ada tingkatan motivasi perilaku manusia dari tingkatan 1 sampai tingkatan yang ketiga. Apa yang dilakukan manusia itu motifnya adalah berasal dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Karena kebutuhan dasar adalah
adalah motif dari tidak manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu utamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada berapa, Bapak Ibu? 5. Ada berapa? Ada 5. Ya, yang pertama. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Iya tidak, Bapak Ibu? Iya. Nah, iya. Selanjutnya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu sifatnya yang fisiologis, seperti kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, kesenangan. Setiap orang itu butuh akan kesenangan, lalu butuh juga akan kebebasan. Begitu juga dengan murid-murid kita. Jadi ketika mereka memiliki masalah, siapa tahu ternyata kebutuhan dasarnya ada salah satu yang belum terpenuhi. Iya, contohnya saya kurang diterima oleh teman-teman. Nah, terus bagaimana? Misalnya terus dia mengucilkan diri, terus menjauh dari teman-temannya. Nah, itu kan berarti dia butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Atau misalnya kurang kebebasan di rumah, terlalu dikekang. Nah, dia ketika dapat kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, nah, dia bisa saja misalnya, oh ada ini guru yang bertengkar, berkelahi dengan temannya. Ternyata apa? Karena dia butuh akan kebebasan. Jadi segala perilaku manusia itu terkait juga dengan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, posisi kontrol. Tadi di awal ada itu beberapa miskonsepsi dari kontrol, bahwa ternyata kita bisa tidak mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Bisa tidak? Tidak. Iya. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, tapi dalam kita membantu anak-anak kita, membantu murid kita untuk dapat mengontrol dirinya sendiri, untuk dapat menerapkan disiplin positif pada dirinya sendiri, ada posisi kontrol dari seorang guru. Nah, ini ada posisinya, ada 1 sampai 5. Posisi yang pertama, yang paling rendah, itu sebagai pembuku. Berarti ketika kita menghadapi murid kita yang bermasalah, biasanya pembuku nadanya bagaimana, Bapak Ibu? Nadanya tinggi atau lembut? Nadanya tinggi. Lalu kalau penghukum itu, hukuman itu sifatnya satu pihak, tidak melalui kesepakatan. Contohnya, ketika ada siswa yang terlambat, ada murid yang terlambat datang, silakan langsung berdiri di depan kelas. Itu kan tiba-tiba tanpa kesepakatan. Itu penghukum. Lalu yang kedua, naik lagi satu tingkat di atasnya ada pembuat merasa bersalah. Jadi biasanya orang ini menunjukkan rasa kekecewaan. Contohnya, kamu itu gimana sih nak? Katanya sudah berjanji pada ibu tidak mau terlambat lagi. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dari nada kita kecewa seperti itu, kita membuat orang lain merasa bersalah. Jadi kata atasnya sebagai teman. Nah, teman itu biasanya ya bagaimana? Nadanya bagaimana? Asik ya ngobrolnya ya. Ayolah, kamu gimana sih? Kok terlambat lagi misalnya? Terus bagaimana? Terus di posisi keempat sebagai pemantau. Yang namanya pemantau itu biasanya dia mengembalikan segalanya kepada konsekuensi. Jadi ketika ada seorang murid yang memiliki masalah, maka guru tersebut akan bicara apa konsekuensinya, apa peraturannya. Itu sebagai pemantau. Jadi mengingatkan kembali, selalu merujuk, selalu kembali kepada peraturan yang ada. Itu pemantau. Lalu di tingkatan yang paling tinggi itu sebagai manajer. Nah, seorang manajer itu
dia mampu mengelola siapa? Anak buahnya. Iya, jadi anak buahnya itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya membantunya mengelola caranya bagaimana biar dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, 1 dan 2 itu posisi kontrol negatif. Kenapa negatif? Karena nanti dari posisi kontrol 1 dan 2, si anak akan mendapatkan identitas gagal. Ketika tadi saya contohkan, seorang anak datang terlambat, terus dia disuruh berdiri di depan kelas, apa yang dia dapatkan? Dia merasa, saya salah, saya gagal, saya tidak bisa belajar seperti teman-teman. Terus pembuat merasa bersalah, lagi ditunjukkan kekecewaan, kamu itu bagaimana sih? Berarti kan yang muncul di benak anak kita adalah apa? Oh, saya berarti gagal. Jadi posisi 1, 2 itu adalah posisi kontrol yang melahirkan identitas gagal. Sedangkan posisi ketiga sampai kelima itu si anak akan merasa bahwa oh, saya itu tidak gagal, berarti identitasnya sukses. Karena contohnya tadi saya contohkan, kalau sebagai teman, ayolah, kenapa sih kamu datang terlambat lagi? Besok bisa kan datang tepat waktu? Bisa ya? Nah, disitu kan dia, oh iya, saya bisa kok. Nah, disitu berarti ada identitas sukses. Kalau sebagai pemantau, kenapa kamu datang terlambat? Apa konsekuensinya? Misalnya, saya terlambat 15 menit dulu, berarti saya harus mengurangi waktu istirahat saya 15 menit. Berarti kan dia merasa posisinya sama dengan teman-teman, tidak tertinggal pembelajaran, identitasnya masih sukses. Nah, yang paling baik itu sebagai manajer. Karena kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, yang mengontrol diri murid tersebut adalah dirinya sendiri. Jadi itu berangkat dari motivasi yang tingkatan paling tinggi. Apa yang dia lakukan ketika dia terlambat? Dia bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tersebut tanpa kita ingatkan, tanpa kita dikte peraturannya apa, kenapa kamu seperti itu. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, di situ ada kolaborasi. Kita diskusi, kita tanya alasannya apa, usahanya apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Nah, agar kita lebih paham ya, kita itu sekarang seringnya berperan sebagai apa sih? Apakah tadi pertama sebagai penghukum? Coba kembali lagi, tolong Pak Tri. Ya, posisi kontrol tadi yang paling rendah adalah penghukum ya Bapak Ibu. Lalu membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Coba kita renungkan dulu. Tadi kan sudah, penghukumnya seperti itu, manajer yang seperti itu. Kira-kira posisi kita itu seringnya sebagai apa? Coba dari Bu Nurul. Sebagai teman. Kalau Bu Hana? Pembuat merasa bersalah. Kalau Bu Ika? Sama, pembuat merasa bersalah. Kalau Pak Heru? Penghukum. Kalau Pak Heru yang satunya? Kadang penghukum, kadang membuat merasa bersalah, kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau. Tapi kalau manajer kayaknya berarti banyak sekali ya perannya ya. Oke. Kalau Pak Tri sebagai apa Pak Tri? Penghukum. Ya, biasa ya sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu, ini kita kembali lagi ke motivasi perilaku manusia. Ketika anak-anak kita beri perlakuan dengan posisi kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, lalu sebagai teman, sebagai pemantau, itu motivasinya baru motivasi dari rumah atau tingkatannya masih rendah, belum kuat. Ketika tidak ada hal tersebut, bisa jadi mereka kembali ke kesalahannya. Tapi kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, maka itu tadi, di situ kita berkolaborasi,
kesempatan untuk berusaha mencari tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Tuh. Jadi motivasinya sudah yang paling tinggi. Selanjutnya, biar kita lebih paham Bapak Ibu, nanti ada pertanyaan, kira-kira itu posisinya sebagai apa? Kita tebak-tebakan ya. Selanjutnya, ya, baik. Nah, kamu ini bagaimana ya? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kan kamu sudah berjanji tidak terlambat lagi. Sebagai apa Bapak Ibu? Nomor 2. Coba selanjutnya kita lihat jawabannya. Sebagai apa ya? Sebagai membuat merasa bersalah. Jadi sudah mulai paham ya, oh kalau seperti itu nadanya itu saya hanya akan membuat anak-anak saya merasa bersalah. Selanjutnya, kamu selalu saja terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Silakan berdiri di depan kelas sampai istirahat. Sebagai apa? Sebagai apa? Penghukum. Apakah benar sebagai penghukum? Coba kita lihat Bapak Ibu. Kalau sebagai penghukum itu tadi Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya satu pihak dan secara dadakan, tidak melalui kesepakatan. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Bicara tentang konsekuensi. Sebagai apa? Nomor 4 apa tadi? Memantau. Coba kita lihat apakah benar sebagai memantau. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita senantiasa mendekrek peraturan yang ada seperti ini, kita kembali lagi, itu kan kita sebagai pemantau. Ya. Selanjutnya, nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sebagai apa kira-kira? Iya, bahasanya sudah terlihat ya Bapak Ibu akrab. Tapi biasanya Bapak Ibu, ketika kita selalu memposisikan diri kita sebagai teman, anak itu merasa nyaman dengan kita, itu muncul ketergantungan. Jadi motivasinya kurang kuat. Karena dia merasa saya bisa menyelesaikan masalahnya dengan Pak Heri misalnya. Karena dia itu biasanya jadi temanku. Jadi begitu. Padahal kita mengharapkan murid-murid kita itu ya punya karakter yang kuat, bisa benar-benar mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan ketergantungan. Benar ya sebagai teman. Selanjutnya ada lagi tidak? Ya. Jadi kamu terlambat ya nak. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sebagai apa? Manajer. Jadi di situ ada pola. Coba dilihat apakah benar sebagai manajer? Iya benar. Sudah paham ya Bapak Ibu? Posisi kontrol kita itu ada 5. Yang paling rendah sebagai apa tadi Bapak Ibu? Penghukum. Terus satu tingkat di atasnya membuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, lalu pemantau, dan yang paling baik sebagai manajer. Nah, tapi Bapak Ibu, kita sudah tahu, oh berarti posisi kita yang paling baik itu apabila kita mampu menjadi seorang manajer. Tapi yang tidak setiap saat ya bisa seperti itu. Ya kalau kita mau bergeser ke kiri, ya jangan jauh-jauh lah ke sebagai pemantau atau sampai sebagai teman. Karena ketika kita bergeser lagi, itu identitas anaknya sudah menjadi identitas gagal. Tapi kalau kita bergeser hanya sampai teman, pemantau, itu identitas anak-anak kita masih menjadi identitas anak yang sukses. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita memang tidak bisa, bisa ya jadi manajer, diajak kolaborasi sepertinya dia belum paham. Misalnya anak-anak kelas 1 misalnya ya, belum tahu bagaimana kalau disuruh menyelesaikan masalah ini masih bingung. Ya kita geser sedikit jadi pemantau misalnya. Oh bagaimana coba kalau sesuai dengan peraturan yang ada ya sebaiknya bagaimana, boleh seperti itu. Jadi teman
di situ identitas anak-anak kita masih identitas sukses. Asal jangan gesernya, jangan kebanyakan, jangan sampai ke penghubung atau pembuat merasa bersalah. Jadi kalau tadi masih ada yang penghubung, ya semoga besok bisa bergeser sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu. Kalau tadi masih ada yang saya seringnya membuat merasa bersalah, ya semoga kita bisa bergeser sedikit demi sedikit. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, jadi dari posisi kontrol tadi itu ada posisi kontrol restitusi. Nah, saya itu pertama kali tahu restitusi itu baru kemarin saat mengikuti program guru penggerak. Nah, coba Bapak Ibu di sini, apakah sudah paham apa yang dimaksud dengan restitusi? Belum. Iya, saya juga merasa sangat asing. Jadi posisi kontrol restitusi itu kita memposisikan posisi kontrol kita bisa mengembalikan peserta didik kita yang bermasalah kembali kepada kelompoknya. Jadi dia tidak gagal di sini. Nah, dalam tahapannya posisi kontrol restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita mau memposisikan posisi kontrol kita menjadi seorang manajer, di situ ada segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Yang tadinya membuat salah, itu kita stabilkan dulu. Contohnya, ketika kemarin anak kelas saya ada yang bertengkar, stabilkan dulu. Bertengkar itu kan sudah jelas sebuah masalah ya, bukan perilaku yang baik Bapak Ibu, tapi distabilkan dulu identitasnya. Jangan menjadikan masalah tadi membuat anak tersebut memiliki identitas gagal. Jadi kita stabilkan dulu, kita kaitkan dengan apa tujuan dari perilaku anak tersebut. Ketika kemarin ada yang bertengkar, saya tanyakan, kenapa kok bertengkar? Itu tadi Bu Guru mengecek orang tua saya. Berarti kan ada nilai kebenaran di situ. Nah, itu distabilkan dulu. Terus setelah distabilkan, oh ya kalau Bu Guru jadi berada di posisi kamu juga mungkin Bu Guru akan seperti itu. Bu Guru juga tidak akan terima ketika orang tuanya diejek. Itu kan berarti distabilkan dulu identitasnya. Kamu itu bukan orang yang paling bersalah, kamu itu bukan orang yang paling gagal. Distabilkan dulu. Kalau sudah stabil, sudah merasa di situ, wah saya bukan yang paling gagal, emosinya sudah stabil, divalidasi tindakan yang salah. Tadi kesalahannya adalah berkelahi, misalnya ya, oh ya, sudah baik, kamu tidak melakukan hal yang tidak buruk, hal yang tidak lebih buruk dari hal tersebut. Nah, di situ ada ya Bapak Ibu ya, di sekeliling segitiga restitusi tuh ada pertanyaannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu menstabilkan identitas. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu juga dapat kita gunakan kalimat-kalimat ini untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus, jadi dia tidak merasa paling bersalah. Manusia itu ya pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus menanyakan keyakinan. Kalau sudah stabil identitasnya, tindakan yang salah tadi sudah divalidasi, terus dibeneri ya. Oh ya baik kamu melakukan hal ini, ya lebih baik daripada kamu melakukan hal yang lebih buruk misalnya. Nah terus ditanyakan keyakinannya, agar tujuannya anak tersebut tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Jawabannya tadi kalau berkelahi ditanyakan, ini sesuai tidak dengan keyakinan kelasmu? Keyakinan apa yang kamu ingin? Atau kamu ingin jadi orang seperti apa? Kalau kamu marah-marah seperti itu, sering bertengkar, kamu ingin jadi orang seperti apa? Di situ kan ditanyakan. Keyakinan itu kembali kepada nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Nilai kebajikan universal yang semua orang itu mengakui, ya tidak berasal dari suatu agama atau suku. Selanjutnya
kelas. Jadi kita buat keyakinan kelas agar itu tadi, keyakinan kelas itu bisa menjadi suatu tujuan. Tujuan kamu ingin menjadi anak seperti apa? Atau ingin menjadikan kelas ini seperti apa? Itu tertuang dalam keyakinan kelas. Jadi menjadi sesuatu yang diyakini atau dipercaya. Ketika anak-anak sudah mencurahkan apa yang dia yakini, apa yang dia percaya, menjadi anak seperti apa, sudah disepakati jadi keyakinan kelas, itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas. Jadi ketika anak-anak kita menghadapi masalah, kita tanyakan lagi, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan apa yang kamu yakini? Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan apa yang kamu percaya? Karena keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri anak tersebut, bukan satu pihak. Kita membentuk bersama-sama. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, itu adalah contoh bagaimana proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mereka itu menuliskan kalimat-kalimat yang di dalamnya adalah tujuan mereka ingin menjadikan kelas mereka menjadi apa. Mereka percaya mereka itu bisa menjadikan kelasnya seperti apa. Tapi Bapak Ibu, dari pendapat-pendapat anak-anak tersebut itu masih sifatnya seperti peraturan. Nah, jadi nanti kita arahkan. Kalau anak-anak tadi menulis, saya ingin kelasnya bersih, ada yang seperti itu. Saya ingin ketika masuk kelas kakinya dihentakkan dulu, ada yang seperti itu. Jadi kalau sama, kita ambil kesimpulannya. Jadi dari hal-hal tersebut nilai-nilai kebajikannya itu apa? Nah, nanti akan dapat kesimpulan. Berarti sebenarnya kalian itu ingin kelasnya seperti apa? Ingin kalian itu seperti apa? Yang diyakini itu seperti apa? dia melakukan sebuah kesalahan, kita kembalikan lagi. Sebenarnya apa yang kamu yakini? Ketika sudah bicara apa yang kamu yakini, apa tujuanmu, itu sudah menjadi motivasi yang paling tinggi. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena takut hukuman atau bukan karena akan mendapatkan penghargaan. Nah, besok semoga semua kelas juga dapat membentuk keyakinan kelas agar dapat tercipta disiplin positif di SD Negeri 1 Cipete. Seperti tadi ya Bapak Ibu, ternyata disiplin itu bukan semata-mata tepat waktu, bukan semata-mata tentang peraturan. Ternyata disiplin itu adalah
belajar. Kita belajar bagaimana bisa mengontrol diri kita, berdisiplin. Jadi kalau anak sudah punya keyakinan, itu dijadikan sebagai patokannya, sebagai dasar bagaimana dia mengontrol dirinya agar dia tetap sesuai dengan apa yang dia yakini. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Saya ingin saya menghargai guru. Jadi kembali ke hal tersebut. Kalau tadi Bapak Ibu di kelas itu ada mereka menuliskan, oh saya ingin kelas yang bersih. Terus ada yang menuliskan, saya tidak ingin ketika berbicara dengan teman dengan bahasa yang tidak sopan. Saya tidak ingin saling mengejek. Kemarin muncul kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita simpulkan, karena keyakinan itu sifatnya abstrak, ya, tidak langsung mengena seperti peraturan. Kalau peraturan kan jelas. Tapi kalau keyakinan itu sifatnya abstrak, nilai kebajikan. Semua orang ingin menuju hal tersebut. Maka kemarin kita buat kesimpulan, oh ternyata dari kita yang ketik piket tidak bersih itu sudah sama saja tidak menghargai, karena ketika kelasnya kotor, di situ akan menimbulkan apa? Tidak nyaman. Iya, tidak nyamannya tidak hanya diri kita sendiri, juga teman-teman yang lain. Kemarin ada juga yang menulis ketika piket, yang laki-laki tidak mau piket, Bu Guru, ada yang seperti itu menuliskan, saya ingin ketika piket anak laki-laki juga piket. Berarti di situ kan ada nilai kurang tanggung jawab. Nah, ketika kita tidak tanggung jawab, berarti kita juga tidak menghargai tim kita, kelompok piket kita. Jadi kemarin kami simpulkan, oh berarti kalian itu ternyata yakin kalau semua orang itu harusnya saling menghargai. Kalau seperti itu sudah yakin, ya tugasnya dari besok tinggal menerapkan. Selanjutnya, nah ini ada contoh Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi. Karena sudah terbentuk keyakinan kelas, waktu itu kami membentuk sebelum libur semester 1. Ketika ada masalah, kami coba terapkan dengan segitiga restitusi. Tadi tertidur saat jam pelajaran? Kenapa? Ngantuk. Ya, memang manusia punya sifat ngantuk, nggih. Guru juga kalau kelelahan ngantuk, belum waktunya tidur sudah ngantuk. Ipam kenapa kok ngantuk? Tadi malam bermain HP. Tadi malam bermain HP. Berarti sampai larut malam. Kurang tidur. Saat Bu Guru memberi pembelajaran, teman-teman juga sedang mendengarkan, Ipam tertidur di dalam kelas. Menurut Ipam, sikap Ipam itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang Ipam percaya? Belum. Keyakinan kelas apa yang belum sesuai dengan sikap Ipam? Berarti tadi sikap Ipam tidak menghargai. Tidak menghargai siapa? Teman-teman dan guru. Padahal Ipam yakin kalau kita itu harus bagaimana? Harus saling apa? Saling menghargai. ya. Kalau Ipam percaya, Ipam yakin bahwa kita harus saling menghargai, berarti Ipam akan berusaha agar besok tidak tertidur di dalam kelas. Nah, sekarang bertanya, menurut Ipam, cara apa yang bisa Ipam lakukan agar besok tidak tertidur di dalam kelas? Tidur di awal. Tidur lebih awal. Apalagi? Mengurangi bermain HP. Mengurangi bermain HP. Berarti besok Ipam akan tidur lebih awal, terus sebelum tidur HP-nya diletakkan, jadi tidak asik bermain HP. Begitu? Ya. Baik, sekarang bertanya, kamu akan menerapkan cara itu mulai kapan? Nanti malam. Nanti malam. Berarti besok tidak ada lagi ya Ipam tertidur di dalam kelas karena kurang tidur. Saya yakin? Kalau sudah yakin, sekarang silahkan istirahat bergabung dengan teman-teman. Dia itu tertidur di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, pertama saya baru Ipam ngantuk, terus dia lupa keluar izin ke kamar mandi.
Ternyata tidak hanya satu kali, keesokan harinya juga seperti itu. Nah, selanjutnya saya mengajaknya mengobrol ketika pulang sekolah. Seperti tadi, praktek segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita validasi dulu tindakan yang salah. Lalu kita kembalikan lagi. Sebenarnya kamu yakin kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi saya stabilkan dulu, Ipang, kamu tertidur di dalam kelas. Kalau saya di situ sebagai penghukum, kamu tertidur di dalam kelas. Sekarang berdiri di depan dan tidak ngantuk. Misalnya itu kalau saya sebagai penghukum. Kalau kita memposisikan sebagai manajer, menurut kamu perbuatan tersebut baik atau tidak? Nah, di situ itu tidak baik, guru. Iya. Terus alasannya karena apa? Tadi malam saya bermain HP sampai larut malam. Ternyata itu Bapak Ibu. Bermain HP sampai larut malam. Nah, terus saya validasi tindakan yang salah. Berarti kan dia sudah sadar, oh saya melakukan kesalahan. Divalidasi. Ya, guru pun juga seperti itu. Kalau orang yang kurang tidur pasti akan mengantuk. Nah, memang tidur itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi divalidasi dulu. Kamu itu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Tuh. Ketika orang mengantuk juga pasti akan seperti itu. Tapi, Ipam, guru tanyakan lagi. Apakah kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Loh, guru. Kenapa? Dia jawab, saya tidak menghargai guru ketika guru sedang menerangkan. Jadi kan di situ tanpa kita mendikte, dia bisa berpikir kembali. Oh iya ya, saya itu sebenarnya ingin jadi orang seperti apa. Tapi kalau kita langsung, Ipang tertidur di dalam kelas, silakan berdiri di depan. Di situ tidak ada usaha untuk dia memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, jadi menurut Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas itu perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu. Atau lebih tepat kita menggunakan peraturan saja yang ada sanksinya? Atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Setelah kita tahu, oh ternyata ada miskonsepsi dari kontrol, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin dia melakukan hal yang kita inginkan ketika kita kritik, ketika kita menggunakan nada yang tinggi. Tapi suatu saat ketika kita tidak seperti itu, dia akan mungkin guru orang-orang Pak guru orang-orang misalnya. Berarti kan itu bukan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Tapi tingkatan motivasi yang ketiga yang baik itu ya, yang paling rendah itu karena hanya takut akan hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Lalu yang kedua mengharapkan penghargaan, dan yang paling tinggi motivasinya itu adalah karena dia ingin menjadi apa yang dia inginkan, apa yang dia yakini. Dan keyakinan itu mengacu kepada nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal ini kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Jadi melalui keyakinan kelas, kita berharap murid-murid kita bisa belajar untuk mengontrol dirinya sendiri atau bisa menerapkan disiplin positif. Berarti besok akan membuat keyakinan kelas atau tidak Bapak Ibu? Penting tidak? Penting. Atau masih setia dengan posisi yang lama? Saya lebih tepat jadi penghukum misalnya. Saya mau tobat. Oke. Baik Bapak Ibu. Berarti besok kita bersama-sama di kelas masing-masing, ya, bersama-sama tetapi di kelas masing-masing, bersama-sama membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing. Iya Bapak Ibu. Jadi posisi yang baik itu sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Tetapi kalau kita saat itu tidak bisa menjadi seorang manajer, kita bisa bergeser sedikit menjadi apa Bapak Ibu? Pemantau.
mau jadi pemantau, oh, kok orang bisa jadi pemantau, geser sini lagi jadi apa Bapak Ibu? Teman. Iya, jadi bestie, jadi teman. Sampai itu saja Bapak Ibu. Karena identitas siswa yang sukses sampai teman. Kalau kita geser lagi ke bawahnya, itu sudah menimbulkan identitas gagal. Baik Bapak Ibu, untuk diseminasi disiplin positif, intinya seperti itu, bahwa disiplin itu adalah belajar mengontrol diri. Iya, belajar mengontrol diri, dan kontrol diri itu mengacu kepada nilai kebajikan, nilai kebajikan universal yang di situ semua orang mengakui. Nah, kemarin seperti anak kelas 6, semua mengakui, semua memang butuh dihargai, dan semua memang harus menghargai. Nah, besok setiap kelas pasti berbeda-beda. Nah, tinggal mereka ingin kelasnya seperti apa. Baik Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui diseminasi disiplin positif ini dapat menjadi bekal Bapak Ibu sekalian untuk membuat keyakinan kelas masing-masing sehingga dapat mewujudkan budaya positif di SD Negeri 1 Cempedak. Kurang lebihnya saya mohon maaf.